Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulun nabiyya ba'da. Pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya sehingga saya bisa membuat video micro teaching ini sebagai media edukasi dan sebagai tugas saya dalam mata kuliah fikih ibadah yang berkaitan dengan ibadah kurban, yaitu surat Al-Kautsar 1-3 yang akan saya tayangkan di layar berikut ini. Selanjutnya yaitu pengertian kurban. Istilah kurban dalam bahasa Indonesia sendiri tidak jauh berbeda dengan kurban dalam bahasa Arab, yaitu persembahan atau mempersembahkan sesuatu yang kita sembelih seperti sapi, biri-biri, unta, dan sebagainya. Sedangkan secara syar'i pun pengertian kurban juga sama, yaitu mempersembahkan. Akan tetapi yang kita sembahkan kepada Allah untuk mendekatkan diri kepada Allah dalam bentuk hewan sesembahan yang sesuai syariat Islam. Dan penyembelihan hewan kurban dilakukan pada waktu yang sudah ditentukan, yaitu pada tanggal 10 Dzulhijjah, tanggal 11 Dzulhijjah, 12 Dzulhijjah, dan tanggal 13 Dzulhijjah. Yaitu tanggal 10-nya adalah hari H, kemudian tanggal 11, 12, 13 Dzulhijjah yaitu hari tasyrik, di mana kita masih boleh melakukan penyembelihan hewan kurban. Pun cara penyembelihan hewan kurban sebagai berikut. Ada dalam penyembelihan hewan kurban terutama sapi ada dua metode. Kita bisa menggunakan barley atau menggunakan tali, dan juga kita menggunakan sistem drilling box atau box penyembelihan yang biasa dipakai di RPH besar terutama. Kalau kita menggunakan tali, pastikan tali yang akan kita gunakan untuk penyembelihan harus kuat dan tidak gampang putus, karena sapi semakin memberontak itu akan menyiksa sapi. Kemudian jika kita menggunakan drilling box, usahakan drilling box yang sesuai standar untuk penyembelihan di rumah pemotongan hewan. Kemudian untuk penyembelihan sendiri, usahakan kita menggunakan alat potong yang tajam atau menggunakan pisau yang tajam. Yang selanjutnya yaitu kita itu beribadah kurban atau misalkan penyembelihan hewan kurban itu dengan semata-mata hanya mengharap ridho kepada Allah. Ketentuan dan tata cara penyembelihan hewan kurban. Dalam melaksanakan ibadah kurban terdapat beberapa ketentuan, yaitu ketentuan dalam memilih hewan kurban. Misalkan kita di Indonesia, hewan kurban adalah rata-rata pada umumnya adalah sapi dan kambing. Untuk kambing itu minimal usia 1 tahun, dan untuk sapi minimal usia 2 tahun. Untuk kambing itu hanya bisa dipakai 1 ekor kambing, 1 sohibul kurban atau orang yang berkurban. Sedangkan sapi kita bisa bagi 7 orang atau 7 sohibul kurban. Kemudian ketentuan yang berikutnya yaitu hewan kurban yang kita pilih itu harus berjenis kelamin laki-laki, tidak boleh perempuan. Kemudian normal secara fisik, lengkap anggota tubuhnya, dan tidak cacat sama sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Picasso Wax and Carpet. Video kali ini kami ingin berbagi tata cara menyembelih hewan kurban sesuai syariat Islam. Ibadah kurban adalah termasuk dalam ibadah makruh, yaitu suatu ibadah yang terikat waktu, rukun, dan persyaratan tertentu. Ibadah kurban bertujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan cara menyembelih binatang ternak seperti sapi, kambing, domba, maupun unta yang dilaksanakan pada tanggal 10 Dzulhijjah.
hukum melaksanakan kurban bagi seorang muslim yang mampu adalah sunnah muakkad. Bukan hanya amat dianjurkan dalam Islam, tata cara penyembelihan hewan kurban juga diatur secara detail di dalam syariat. Berikut 8 tata cara menyembelih hewan kurban yang sesuai dengan syariat Islam. Yang pertama, menyiapkan alat. Sebelum menyembelih hewan kurban, persiapkan alat yang nantinya akan digunakan untuk menyembelih. Alat yang digunakan boleh berupa pisau, golok, maupun pedang. Haram hukumnya menyembelih hewan kurban dengan menggunakan alat yang terbuat dari tulang, gigi, maupun kuku. Alat yang digunakan untuk menyembelih hewan kurban haruslah diasah terlebih dahulu. Hal tersebut dilakukan agar alat tersebut menjadi tajam. Menggunakan alat yang tajam ketika menyembelih hewan kurban merupakan aturan yang disyariatkan dalam Islam agar hewan yang disembelih dapat meninggal dengan cepat sehingga hewan tidak merasa kesakitan serta menghindari menzalimi hewan. Yang kedua, tuntun hewan kurban secara perlahan. Setelah alat untuk menyembelih disiapkan, selanjutnya tuntun hewan kurban secara perlahan. Islam melarang memperlakukan hewan secara kasar, terlebih pada hewan kurban. Hindari menarik hewan kurban terlalu kencang ataupun mencambuk hewan kurban. Yang ketiga, merobohkan hewan kurban. Ketika hendak merobohkan hewan kurban, hindari perlakuan yang kasar sehingga mengakibatkan hewan stres dan memberontak. Cara merobohkan hewan kurban, terutama sapi, dapat dilakukan dengan metode barley atau yang lebih dikenal dengan teknik tali simpul. Teknik ini sangat efektif untuk merobohkan sapi dengan mudah dan tidak membutuhkan banyak tenaga sekalipun sapi memiliki ukuran yang besar. Berikut cara merobohkan sapi menggunakan teknik tali simpul. Siapkan tali tambang dengan panjang yang telah disesuaikan dengan ukuran tubuh sapi. Umumnya tali tambang yang digunakan berukuran 15 meter. Letakkan tali di depan punuk sapi, kemudian ujung tali ditarik dan dilewatkan di antara kaki depan. Kedua ujung tali yang telah dilewatkan di antara kaki depan tersebut, kemudian ditarik ke atas dan disilangkan di punggung sapi tepat di belakang punuk sapi. Setelah disilangkan di atas punggung sapi, kedua ujung tali ditarik ke bawah, kemudian dilewatkan antara kaki belakang sapi. Terakhir, tarik kedua ujung tali yang telah dilewatkan di antara kaki belakang sapi secara bergantian dan perlahan-lahan. Sapi akan kehilangan keseimbangan dan kemudian roboh perlahan tanpa perlawanan. Yang keempat, membaca basmalah. Membaca basmalah ketika menyembelih hewan kurban sangatlah dianjurkan dalam Islam. Bahkan beberapa ulama berpendapat bahwa membaca basmalah sebelum menyembelih hewan kurban adalah wajib. Namun beberapa ulama lainnya berpendapat menyembelih hewan kurban dengan hanya menyebut nama Allah pun sudah dikatakan sah. Hal tersebut berdasarkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-An'am ayat 121 yang berbunyi, "Dan janganlah kamu memakan binatang-binatang yang tidak disebutkan nama Allah ketika menyembelihnya. Sesungguhnya perbuatan semacam itu adalah suatu kefasikan." Yang kelima, membaca niat. Setelah membaca basmalah dan menyebut nama Allah, seseorang yang hendak menyembelih hewan kurban disunahkan membaca niat yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Terdapat 2 niat menyembelih hewan kurban. Yang pertama adalah niat untuk diri sendiri, yaitu bagi seseorang yang menyembelih hewan kurban untuk dirinya sendiri. Yang kedua adalah niat untuk menyembelih di mana yang mengeluarkan hewan kurban adalah orang lain. Niat menyembelih hewan kurban untuk diri sendiri dengan nama Allah, Allah Maha Besar. Ya Allah, ternak ini darimu dan untukmu. Kurban ini dariku. Hadis riwayat Muslim dan Baihaqi. Niat menyembelih untuk orang lain. Dengan nama Allah, Allah Maha Besar. Ya Allah, ternak ini darimu dan untukmu. Kurban ini dari si fulan. Hadis riwayat Muslim dan Baihaqi. Yang keenam, memotong leher hewan kurban. Ketika memotong hewan kurban, wajib dilakukan dengan sekali gerakan. Hal tersebut dilakukan agar hewan kurban dapat meninggal dengan segera dan menghindari menyakiti hewan kurban. Oleh sebab itu, penggunaan alat yang sangat tajam amatlah penting ketika menyembelih hewan. Memotong leher hewan kurban yang dimaksud bukanlah memotong hingga kepala hewan terputus, akan tetapi hanya memotong 3 saluran yang ada di leher hewan, yaitu adajan atau urat nadi, al-hukum atau saluran nafas, dan al-mari atau saluran makan. Beberapa ulama berpendapat
Jika terpotong dua saja, yaitu saluran nafas dan urat nadi, maka hukumnya sudah sah. Dianjurkan ketika menggoreskan pisau atau golok ke leher hewan, berbarengan saat hewan mengembuskan nafas, bukan ketika hewan mengambilkan nafas. Hal tersebut dilakukan agar hewan tidak merasa kesakitan saat saluran nafasnya terpotong. Hal tersebut hukumnya tidak wajib, melainkan cara yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Yang ketujuh, membaca doa. Setelah proses penyembelihan selesai dilakukan, baik yang mengeluarkan kurban maupun yang menyembelih hewan kurban, disunahkan membaca doa berikut. Ya Tuhanku, hewan ini adalah nikmat darimu, dan dengan ini aku bertakarub mendekatkan diri kepadamu. Maka terimalah takarubku, wahai Tuhan yang maha pemurah. Yang kedelapan, membagi daging hewan kurban. Setelah hewan disembelih, dikuliti, dan dibersihkan, proses selanjutnya adalah membagi daging hewan kurban sebelum selanjutnya didistribusikan. Berikut aturan pembagian daging hewan kurban sesuai syariat Islam. 1/3 bagian untuk orang yang berkurban, lalu 1/3 bagian untuk tetangga, kerabat, keluarga, termasuk panitia yang menyembelih. Lalu 1/3 bagian untuk fakir miskin. Demikian tata cara menyembelih hewan kurban sesuai syariat Islam. Semoga yang berkurban tahun ini serta yang bertugas sebagai panitia kurban mendapatkan kebaikan serta keberkahan. Bagi yang belum berkurban, semoga tahun depan dimampukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bila ada pertanyaan dan usulan topik untuk video kami selanjutnya, silakan tulis di kolom komentar. Jangan lupa subscribe channel kami dan dukung selalu video-video kami. Terima kasih telah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian itu hikmah kurban, kita bisa mengambil hikmah dari ibadah kurban atau berkurban, yaitu mendekatkan diri kepada Allah atau bertakwa kepada Allah. Yang kedua, berkurban merupakan bentuk kita bertakwa kepada Allah dengan mencontoh Nabi Ismail alaihissalam. Yang ketiga, kita bersyukur atas nikmat-nikmat yang diberikan Allah dengan doa dan sunnah-sunnahnya, maka kita akan semakin bertakwa dan bertambah keimanan kepada Allah. Kemudian yang keempat, menjaga dan mengajak gembira kepada para tetangga, fakir miskin, mu'alaf. Itu kita mengajak mereka bergembira. Dengan kita melakukan ibadah kurban, kita bisa membagi kegembiraan kita kepada saudara-saudara kita yang masih kekurangan. Kita bisa membagikan sedikit daging kurban agar mereka juga bisa merasakan apa yang kita rasakan, kegembiraan Idul Adha atau ibadah kurban. Berikutnya yaitu dalam melaksanakan ibadah kurban, kita bisa membangun ukhuwah Islamiyah antar umat Islam, yaitu mempererat tali silaturahmi dengan cara penyembelihan bergotong royong dalam penyembelihan hewan kurban, dan masih banyak hikmah-hikmah ibadah kurban yang masih bisa kita petik dan tidak bisa saya ungkapkan di sini atau saya sampaikan di sini karena alokasi waktu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dari materi ibadah kurban yang saya sampaikan dalam micro teaching tersebut. Dan apabila saya mendapati tutur kata saya yang salah, mohon dimaafkan karena juga terkendala alat untuk merekam atau membuat video micro teaching ini. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Itu kesimpulan dari materi saya, yaitu ibadah kurban. Yang pertama, kita dituntunkan untuk bisa beribadah kurban. Yang kedua, kita bisa mengetahui dan dalam ketentuan-ketentuan dan tata cara penyembelihan hewan kurban sebagaimana yang telah disyariatkan oleh Islam. Kemudian kita harus mengetahui bagaimana tata cara penyembelihan, bagaimana tata cara pendistribusian dari pertama proses penyembelihan hingga pendistribusian kepada masyarakat yang berhak menerima daging kurban. Kemudian kita bisa mengambil hikmah kurban dalam berbagai bentuk
dan kita bisa amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari walaupun tidak dalam suasana hari Idul Adha, itu kita saling berbagi, mempererat tali silaturahmi atau ukhuwah Islamiyah. Kita juga harus terus berqanaah, kemudian juga harus bertakwa kepada Allah sebagaimana takwanya Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada tutur saya yang kurang berkenan atau salah dalam perkataan saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Nun wal qalami wa ma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.